Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Salam bahagia dan juga salam kesedihan untuk Mas ini, dan bahagianya untuk para sahabat-sahabat dulu ya. Alhamdulillah malam kali ini kita bisa bertemu langsung. Saya tentunya bisa bertemu langsung dengan Mas siapa? Kevin. Mas Kevin. Di mana Mas Kevin ini sahabat? Masa depannya itu ibaratnya suram ya. Bisa dibilang suram. Saya nggak nyangka bahwa Mas Kevin ini telah dipotongnya si otongnya dipotong. Iya, masa depan saya udah gelap sih. Udah gelap, nggak bisa itu ya nikah. Kasihan saya ini merasakan gitu sebagai laki-laki kalau itunya dipotong gitu sahabat. Ya gimana mau kiku-kiku gak bisa. Ya mungkin ya, itu adalah suatu ujian buat sampainya. Kita salatan dulu meskipun suara saya nggak enak itu. Aduh, kena asap lagi. Meskipun suara nggak enak. Itu ntar kita salatan dulu ya. Saya ini udah kepo aja ini sahabat, pengen nanyain lebih dalam gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah Mas, ini sebelum saya lebih lanjut ya, saya pengen nanya itu kejadiannya itu gimana? Awal mulanya gimana? Nah, awal mula si Mbak Widya itu ngasih bantuan berupa uang dan lainnya lah. Itu ngasih bantuan untuk dalam hal apa zaman itu, mohon maaf ya dulunya itu sebelum kenal itu, atau ngamen atau apa Ya sebagai kayak itulah. gitu, terus dibantu sama dia Ya. Terus sampai kok bisa sampai masuk ke rumahnya sini tuh gimana? Ya itu pertama kali diundang, diajak ke rumahnya dia ya. Terus ya itu tiba-tiba langsung diajak kayak gituan, tapi dikasih uang. diajak gitu-gitu kiku-kiku Iya. sama Widyanya. Ya sama itu PSK-nya juga. Apa itu? Oh, PSK-nya itu. Iya. Enak dong? Ya enak sih Mas. Enak. Biasanya gitu apa kan rata-rata ya orang udah klimaks itu kan pasti lemes. Iya. Itu sampai gas aja terus apa pakai obat itu namanya? Ya langsung gas Mas, cuman ini dipaksa juga. Dipaksa sambil ada pengen juga ya. Iya. Ini kalau orang tua tahu sampai sering main kesini? Enggak sih Mas. Nggak tahu. Enggak. Umur berapa sampai? 21 Mas. 21 udah kiku-kiku.
Biasanya PSK-nya itu ada berapa? Banyak mas. Banyak. Iya. 3, 4. Ya lebih mas itu. Lebih suruh masing mereka semua. Iya. Itu keluarnya di dalam apa keluar di luar? Ya sereduksnya dia mas. Kadang-kadang. Kadang ya. Oh, berarti dibuat janinnya tuh mau dibuat tumbal mungkin sahabat ya. Ya. Pernah nggak melihat sosok aneh di rumahnya? Sering. Contohnya? Ya, itu kayak ular terus ada makhluk-makhluk yang lain. Betul, berarti memang betul-betul pesugihan. Sampai tahu nggak kalau dia itu pakai pesugihan sebenarnya uang kekayaannya suaminya itu Robi itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Dan awal mula kejadian dipotongnya itu si otongnya sampean itu gimana ceritanya? Itu saya lagi udah capek mas, udah nggak sadar, bangun-bangun sakit semua. Sakit semua terus dipotong. Iya. Udah ngeliat kepotong. Ngeliat. Sebelum dipotong itu sampean di kamar gitu. Iya tidur. Di kamar tidur, habis ngelayanin kan? Iya. Habis ngelayanin sampai terus tiba-tiba dipotong. Iya. Karena itu kurang katanya. Kurang apa? Kurang jatahnya mas. Oh, ini maksudnya, terus tanggapannya sampean ini gimana? Apakah sampean biasanya rata-rata kan orang kalau udah kayak gini kan frustasi, rata-rata kebanyakan yang bunuh diri. Ya bingung sih mas, bayangkan aja seorang pria dia yang harga diri, apalagi masa depannya udah pusing mas. Gimana kalau sampean ikut ke pondok aja, ke pondoknya Gusnya? Ya boleh sih mas. Mending sampean di situ Mencari jalannya juga. ya perbaiki diri mungkin di sana. Tobat. Siapa tahu tumbuh lagi kan ya, Ya. kuasa atas izin Allah ya. Kita kan nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi untuk kedepannya gitu ya sahabat ya. Ini siapa tahu dia pertolongan bisa tumbuh lagi. Kalau memang bisa tumbuh lagi ya itu hebat sih, ajaib ya, saya juga kurang tahu. Terus tanggapannya Robi, saya kan pasti kenal Robi kan? Iya mas. Apakah nggak ada larangan atau apa? Nggak ada mas. Nggak ada. Dibebasin aja. Dibebasin. Iya. Uang paling banyak itu dikasih sama istri itu berapa? Banyak mas, sampai puluhan juta. Puluhan juta. Oh enak ya, tapi sekarang uangnya gimana? Hilang Semua mas. hilang habis. Iya. Ya gimana ya sahabat ya, kita cuman bisa mendoakan aja jalan terbaik, semoga masnya ini mendapatkan jalan terbaik untuk kedepannya ya. Sampai gimana ya, saya tuh harus ketawa sendiri gitu. Terusnya kan ada nggak penyesalan di hati sampean gitu? Ada. Penyesalan datang ke rumahnya itu ya. Iya. Penyesalan melayani semua mas. Sampai kehilangan masa depan menjadi suram dan gelap. Pusing sih mas. Kalau dipikir-pikir. Itunya apa? Kalau dipakein celana gitu nggak sakit ah? Ini aja agak-agak nyeri mas. Gak nyeri. Iya. Bayangin aja mas. Orang tua udah tahu apa belum? Belum Tahu. Kalau sampai tahu gimana? Gak paham lagi. Gak paham lagi ya. Gak bisa membayangkan. Gak bisa membayangkan. Punya pacar nggak? Ada mas. Ada. Kalau misalnya pacarnya nonton ini gimana ini? Aduh. Langsung diputusin paling sama dia. Ya juga malu juga mas. Malu juga ya. Ya semoga aja sih tuh setia ya pacarnya, tapi ya nggak mungkin bisa aneh, nggak bisa gitu-gitu ya sahabat ya. Udah nggak punya. Michael kehilangan mas. Apa? Michael. Itu Kan setiap potong manusia punya nama. dikasih nama Michael ya. Bingung saya ini. Ya mungkin itu sampai ke pondok, di pondok juga ada santriwati. Di situ kan kita dididik untuk tidak memandang orang lain itu dari fisiknya. Ya kalau bisa nanti ke dokter, minta solusi sama dokter, karena di sini udah masuk ke bidang
yang si dokter ya sahabat ya, siapa tahu bisa membuat yang palsu, otong palsu. Tapi itu dipotongnya itu full sampai kayak jadi punyanya perempuan, atau masih ada sisa sedikit itu muncul sedikit? Setengah. Berarti besar punya Samen kemarin itu. Lumayan mas. Jadi malunya Lalu gak kebayang. Samen sempet shock berarti ya? Iya mas, sempat kaget, sempat sakit. Sakit hati juga Sakit ya? hati juga mas. Sakit hati pol itu. Apa nggak ada dendam kan? Nggak punya dendam? Ada mas. Dendam. Ada. Tapi ya insya Allah ya kita kalau misalnya kita punya masalah sama orang itu, kita tinggal sebut aja hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu berarti Samen sudah memindahkan masalah ini ke akhirat, masalah akhirat. Jadi nanti ini bakalan dipertimbangkan. Samen nggak usah membalas di dunia, nanti mungkin yang membalas itu Allah sendiri nanti di akhirat. Ya pasti nggak apa ya, nggak ringan sahabat pembahasannya di akhirat itu. Ya, mau aku bawa ke dokter atau gimana? Ya ke dokter dulu sih mas. Dokter dulu minta yang Ada palsunya, minta solusi ke dokternya. Semoga aja masalah biaya nanti gampang lah itu. Mungkin ada sahabat-sahabat yang membantu. Ya kalau pengen ketemu masnya ini, insya Allah ada di pondok ya. Insya Allah, tapi kalau memang masnya pengen di pondok, ini udah berapa menit itu mas? Videonya 10 menit kurang, ini masih kurang 5 menit lagi. Apa ya, saya ada keluh kesah nggak yang pengen sampaikan gitu, atau curhatan buat kita, atau nasihat gitu? Ada mas sedikit. Sedikit ya nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Ya jangan terlalu gampang percaya sama manusia lain kalau kita belum mengenal lebih jauh. Emang kalau pertamanya itu baik, terus mau ngasih pertolongan yang banyak, tapi kita kan nggak tahu kalau ada maksud terselubung dan tersembunyi kayak gitu. Jadi berhati-hatilah. Ya, saya juga keinget dulu pas saya sebelum mondok sahabat. Saya kan apa ya, juga hampir sama Mas ini, ngamen gitu juga dulunya. Aku kira potong. Enggak lah. Ngamen itu pernah lah saya ini ngamen ya, siang-siang sama temen itu lagi di warung kan. Habis ngamen dapat uang beli es. Saya ngamen sendiri. Terus tiba-tiba ada orang nyamperin naik sepeda, laki-laki tuh pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sarung itu orangnya. Terus dia itu tiba-tiba manggil saya, terus minta Facebook saya kasih, terus saya dikasih rokok 1 bungkus kalau nggak salah itu. Rokok apa? Rokok Grendel, namanya itu rokok Grendel sahabat tuh. Sekarang masih ada ya Grendel itu? Masih ada. Grendel. Habis gitu dia langsung bilang, kamu kalau ada apa-apa bilang ke saya gitu. Orangnya itu bilang kayak gitu sahabat. Saya pikir kan orang baik ya, ngasih rokok 1 bungkus gitu. Namanya kalau orang ngamen dikasih rokok Ya, dikasih rokok 1 batang aja udah senang, apalagi dikasih sebungkus. Kan kita pasti berpikiran orang ini orang baik gitu, dia sampai manggil gitu sama dia. Tapi ternyata setelah saya pulang itu maghrib, saya pulang itu saya buka HP di tempat tongkrongan ya, sahabat sama anak HP, lihat dia nge-inbox gitu. Dia pertamanya sopan, habis gitu chat bla 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 bla, terus tiba-tiba dia ngomong gini sahabat, kamu mau nggak kayak gini. Dia ngasih gambar, kayak gambarnya itu animasi gitu, laki-laki sama laki-laki gitu sahabat. Saya ditawarin gitu, kamu mau nggak kayak gini, kayak gitu mas. Saya ditawarin gitu, disuruh nganu apa, ibaratnya nyepong gitu. Nah, kurang ajar orang. Saya disuruh nyepong gitu, ditawarin, kamu tak kasih uang 200.000 sama rokok 1 kaleng gitu katanya. Wah,
Di situ waduh ini kok kayak gini orangnya, padahal dia itu pakai baju koko, pakai kopiah gitu. Di situ saya sempat apa ya namanya pengamen, sempat waduh ini pengen uangnya tapi nggak pengen ngelakuin hal itu. Jadi saya berpikiran gini, wah ini kayaknya enak buat jebak gitu kan. Saya kan masih punya akal lah, punya akal, masa laki sama laki-laki gitu kan. Di situ saya mengiyakan, hampir mengiyakan tawarannya si bapak-bapak ini sahabat. Terus habis gitu saya nego itu minta lebih uangnya, minta lebih. Saya suruh transfer ke temen gitu kan, tapi dia nggak mau, tapi dia itu maunya cash, ketemuan dia mintanya ketemuan di dekat rumah saya itu kan ada perumahan yang belum jadi gitu, masih kosong, masih tanah, terus ada rumah-rumah tapi belum ditempatin, minta ketemuan di situ. Perumahan apa itu namanya lupa saya. Terus habis gitu mau ketemuan nih besoknya 2 hari kemudian setelah konfirmasi ketemuan. Terus saya tunggu itu sama teman-teman saya suruh sembunyi dulu, nunggu, katanya OTW, tapi malah nggak datang. Jadi